Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman Islam, sehingga kita bisa terus melaksanakan sebagian perintahnya. Para pemirsa, para santri, alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini masuk ke hari 17. Ya, tinggal 13 hari lagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Semoga apa yang telah kita amalkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti akhir dari bulan Ramadan kita diampunkan dosanya. Para pemirsa, sudah lebih dari 1 minggu kita mendengarkan radio PPI 138 Cikijing dalam berinteraksi tawassaw bil haq tawassaw bis shawab dalam mengisi pesantren Ramadan kali ini. Pada pembahasan kali ini, kalau minggu kemarin saya membahas tentang adab pelajar muslim, di sini sebaliknya agak khusus terkait dengan orang tua. Orang tua pun mesti tahu adab atau etika terhadap para putranya, karena sebagaimana hebatnya anaknya religius atau cerdasnya anaknya, sehat, kuat, tapi kalau orang tuanya tidak tahu adab-adab terhadap anaknya, bisa gagal apa yang diharapkan. Para pemirsa, anak merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengannya orang tua bisa melanjutkan cita-cita besar. Juga anak merupakan perhiasan yang menjadi suatu kebanggaan apabila anaknya
berprestasi yang bagus, sangat membahagiakan. Orang yang normal tentu ingin memiliki anak. Banyak ya saudara-saudara kita yang berusaha berobat ke sana kemari, malah sampai ke dukun atau parajit segala, hanya sekadar untuk supaya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar, yaitu anak. Karena walaupun banyak harta, banyak kekayaan, kalau tidak mempunyai anak, ini terasa sepi, terasa banyak kekurangannya. Maka dari itu kita harus bersyukur bagi orang-orang yang diamanati atau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Maka jadikan anak ini untuk meraih suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa dan pendengar radio 138 Cikijing rahimahullah. Para salaf dulu kalau mempunyai anak itu sungguh mempunyai cita-cita besar. Mereka sudah menyiapkan sejak dini, dari sejak kelahiran anaknya sudah mulai, para ulama salaf sudah mulai memprogramkan untuk keberlangsungan anaknya dan untuk supaya nanti anaknya menjadi anak yang soleh. Tuh, para ulama salaf dulu begitu. Sampai dikorbankan harta, tenaga, pikiran untuk mencerdaskan anaknya, untuk menyehatkan anaknya. Malah yang paling inti adalah untuk meraih cita-cita mulia, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak. Sampai-sampai ada ulama salaf terhadap putranya mengatakan, silahkan engkau pergi, jangan pulang kecuali kalau sudah hafal 100 hadis atau 100.000 hadis, 100.000 hadis. Diberikan bekal yang maksimal supaya benar-benar anaknya semangat dalam meraih atau mencari ilmunya. Imam Ahmad sampai mengatakan, tidak henti-hentinya belajar mencari ilmu kecuali orang yang bodoh. Jadi orang bodoh mungkin merasa dirinya sudah cukup karena ya bodoh, tidak tahu kekurangan dirinya, tidak tahu kekurangan ilmu. Tapi kalau orang-orang yang punya ilmu, tambah ilmu, terus ilmu, maka dia merasa kurang, terus merasa kurang, lebih tinggi belajarnya, lebih lama, lebih banyak kekurangannya. Para pemirsa dan pendengar radio 138 Cikijing, ya, anak itu merupakan anugerah. Anak itu merupakan amanah. Anak itu merupakan perhiasan. Namun tidak kurang dari orang tua menderita akibat perilaku anaknya. Banyak orang tua sakit-sakitan lantaran setiap hari memikirkan ulah anaknya yang sangat memilukan. Anaknya berbuat onar, anaknya membuat perilaku yang
tidak layak didengar, tidak layak dilihat. Jadi anaknya setiap saat selalu disakiti oleh orang tuanya, selalu disakiti oleh anak-anaknya. Banyak sekali. Malah ada pernah saya mendengar ada orang tua sampai mengucapkan saking jengkelnya terhadap anaknya, cek bahasa Sunda kadang pisan kusimkuring, kuping pisan kusimkuring, geus maneh tong hirup menimbai modal, bakating ketos frustrasi mayunan anakna, tos dikaditu-kadiekeun dididik tetap terobih, terjatuh mabok, bergaul bebas, pakaian datang ke rumah pakaian dekil, kotor, sampai-sampai saking merasa malunya tidak sadar mengucapkan modar wae. Orang tuanya seperti itu. Ucapan itu jadi kenyataan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kenyataan setelah beberapa lama anak itu meninggal yang dikutuk oleh orang tuanya. Bagi kita sebagai orang tua terhadap anak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata itu yang berlebihan. Karena kata-kata yang bersifat supata atau kata-kata yang bersifat mengetuk, melaknat itu didengar oleh malaikat, khawatir diaminkan, malah didoakan selamanya. Para pemirsa dan pendengar Radio 138, maka agar cita-cita kita tercapai, agar nanti di akhirat kita berbahagia, Allah dan Rasulnya menurunkan tuntunan, memberikan tuntunan bagaimana etika terhadap anak, memberikan tuntunan kepada kita. Artinya kita harus mendidik anak dengan sungguh-sungguh. Contoh nama seperti sekian, gampilna, lamun patani nusok melak bawang. Para petani penanam bawang, itu bawangnya setiap hari dipelihara sampai menghasilkan, sampai panen. Setiap hari ditengok, setiap hari penyakit-penyakit yang akan merusak tanaman tersebut disemprot. Kemudian rumput-rumputannya setiap hari dicabutan. Supaya apa? Supaya menghasilkan, supaya panen dengan hasil yang maksimal. Terus itu bawang, itu baru bawang, setiap hari datang ditengok. Apalagi anak, karena anak, kalau kita tidak berhasil atau malah tidak mendidik, membiarkan seenaknya anak hidup dan bergaul dengan siapapun dibiarkan, nanti di akhirat berat tanggung jawabnya. Ada hadis para pemirsa dan pendengar, man taraka waladahu jahilan kana lahu minal ismi mislu ma amila bihi. Barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan jahil utamanya terhadap agama, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang dilakukan oleh anaknya.
Na'udzubillah min dzalik. Dosa kita saja sudah banyak yang mesti dipertanggungjawabkan. Perintah-perintah Allah banyak yang disepelekan oleh kita. Ditambah lagi dengan dosa anak. Bagaimana kalau anaknya banyak? Dibiarkan disepelekan, tidak dididik. Tanggung jawab kita berat sekali. Tanggung jawab kita berat sekali. Maka ini mewanti-wanti kita supaya benar-benar anak kita itu jadi suatu hiasan yang menyejukkan mata, yang mendatangkan kebahagiaan. Ya demikian juga dalam hadis yang lain diutarakan, innallaha la yarfa'u darajata abdis salih fil jannah. Allah Ta'ala akan mengangkat, sungguh-sungguh akan mengangkat derajat hamba yang soleh fil jannah, di surga. Dia itu iman, sehingga mengakibatkan menjadi atau jadi masuk surga. Oleh Allah diberikan tempat yang sangat istimewa, derajat yang tinggi, tempat yang indah, fasilitas hidangan di surga sangat istimewa. Sehingga dia berkata, Ya Rabbi, aina li hadihi? Ya Rabb, dari mana ini sampai aku mendapatkan hidangan ini yang sangat istimewa? Qala Allah Ta'ala menjawab, bi istighfari laka waladik, bi istiraki waladika lak. Itu dengan istighfarnya anakmu untukmu. Diangkat derajatnya lantaran berhasil orang tua mendidik anaknya, para putranya jadi anak-anak yang soleh. Ketika sudah meninggal, ingat akan jasa-jasa orang tua yang jerih payah, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, malah terus memperhatikan segala sesuatu kebutuhannya. Dia sadar, dia ingin berbakti kepada kedua orang tua selalu dengan cara dia berbakti, mendoakan kepada kedua orang tua. Karena doa anak soleh itu dikabulkan oleh Allah, maka diangkat derajatnya karena dosa-dosanya dihapuskan. Diangkat derajatnya, derajat yang mulia. Malah ada hadis kan sudah sering diutarakan, anak yang mahir, yang membaca Quran terus mahir, maka sampai bisa mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan diberikan mahkota yang sangat istimewa. Subhanallah ya. Ini anugerah. Jadikan anak sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat derajat kita selaku orang tua. Maka kalau sedikit-sedikit ada kesulitan, ya kita obati bahwa wajar ada kesulitan, karena untuk meraih surga, dan surga yang tingkatan yang sangat istimewa. Di samping menyenangkan, berbahagia, merasa bangga dengan anak itu, maka kita harus lebih semangat sebagaimana para salaf tadi, sampai-sampai ditinggalkan oleh anaknya di pesantren. Kalau sekarang di pesantren, dulu kalau di syekh berguru di pesantren, kita harus bersyukur dan mendoakan, alhamdulillah anak kita bisa thalabul ilmi di pesantren,
karena kita mengakui bahwa kita tidak bisa. Jadi adab kita terhadap anak itu diantaranya menyelamatkan, mendidik mereka dengan didikan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran diutarakan surat Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak pernah menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Para pemirsa dan pendengar Radio 138, sini adalah pertama kita harus bisa memelihara diri dari siksa neraka. Juga kita harus menjaga, memelihara diri, memelihara anak-anak di antara anak-anak kita dari neraka. Jangan sampai anak-anak kita malah menyeret kita ke neraka. Karena akibat orang tua tidak melaksanakan, tidak mendidik, tidak menjaga dari api neraka. Nanti anak-anak itu menuntut orang tua. Karena apa? Karena tidak menunaikan kewajiban terhadapnya. Kami masuk neraka ini lantaran kami tidak pernah disuruh oleh orang tua kami untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Lantaran orang tua melalaikan kami, taledor terhadap kami, maka kami akibatnya demikian. Oleh sebab itu, masukkanlah orang tua sebab sama dengan kami, lantaran tidak melaksanakan hak kami. Mauzubillah, sampai anak demikian. Sampai menuntut kita. Nah, bagaimana cara yang paling pertama kita mendidik anak yang paling harus diprioritaskan? Kita harus mendidik anak kita dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan Rabb-nya sebagai penciptanya. Mendidik anak sebagaimana Syekh Luqman mendidik para putranya. Hal itu diutarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa idh qala Luqman, dan ingat ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, sambil ia menasihatinya, memberi pelajaran kepadanya. Ya bunaya, anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu kedoliman yang sangat besar, dosa yang sebesar. Jadi pertama, kita didik anak-anak apabila sudah menjelang mumayyid, didik dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, esa segala-galanya,
esa dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, esa dalam asma-asma dan sifat-sifatnya. Dikenalkan, diajarkan tauhid akidah atau akidah, diajarkan tauhid paling pertama. Itu paling didahulukan tauhid itu. Contoh aja ketika lahir kan ikhwatu iman, para pemirsa dan pendengar, pertama kita mendidik ketika lahir kita mendoakan anak yang baru lahir. Sering diungkapkan oleh para asatid atau di-share di medsos, yaitu ketika lahir kita sambil menggendong bayi kita mendoakan Allahumma inni a'udzubika bi kalimatillahi tamah wa min kulli syaiton wa min wahamatin wa min kulli ainil lamah. Sanes ditiran barang lahir tanya baheula sok ditiran ku naon ku pamarih gitu ditiran, tapi langsung didoakan, diserahkan kepada Allah supaya Allah melindungi anak kita dari godaan-godaan setan, diselamatkan langsung. Ya, itu menggambarkan bahwa seolah-olah langsung dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika lahir. Ya, kita lahir. Ada orang lain yang berpendapat dikumandangkan adzan. Itu ada ya yang berpendapat demikian, ketika lahir mengenalkan dengan Allah itu di adanan. Di adanan, namun ini itu hadisnya menurut para pakar hadis itu termasuk salah satu hadis dhaif. Jadi yang ada yang sahih, kita mendoakan kepada putra putri kita apabila lahir. Ya, kalau yang sudah lahir, yang sudah besar itu beda lagi ya. Ya, itu diantaranya. Sebagaimana Syekh Luqman bahwa mendidik supaya iman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Karena dengan iman itu akan aman. Para pemirsa dan pendengar, kita tentu ingin di lingkungan keluarga kita aman, di masyarakat juga aman, di negara juga aman. Tidak akan terwujud keamanan kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak belajar akidah yang benar, tidak akan terasa keamanan dimanapun. Contoh dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang anak yang sedang mengembala kambing. Itu yang sedang mengembala kambing tidak pernah disumpah, tidak pernah dibaiat sebagaimana aparat-aparat negara disumpah pakai di atasnya Al-Quran. Tidak pernah begitu. Seorang Khalifah Umar menguji kepada masyarakatnya, termasuk kepada anak-anak, sejauh mana ajaran tauhid yang sudah disampaikannya diresapi dan diamalkan. Menguji kepada anak pengembala kambing. Kata Umar bin Khattab, ya anak atau anaki, ini punya siapa domba-domba yang banyak ini? Kata anak pengembala itu, ini punya majikan saya. Gimana nak kalau dibeli saja satu sama bapak, satu saja sama bapak butuh. Ini sekedar menguji seorang khalifah terhadap masyarakatnya. Ini kan bukan punya saya, kata anak pengembala. Ya udah saja bilang pada majikan,
bahwa domba yang satu ini dimakan aja. Coba itu ada kesempatan untuk berdusta pada majikannya, untuk berdusta. Spontanitas seorang anak yang hanya sekedar mengembala kambing tapi sudah diajarkan oleh khalifah masyarakatnya, yang paling pertama diajarkan, didahulukan akidah atau tauhid, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memperhatikannya, Allah yang selalu menjaganya, dididik dengan itu, dengan takut kepada Allah. Karena khasyatullah rasul iman. Karena takut dengan Allah adalah anak yang tadi setelah terus dibujuk supaya menjual kambingnya, dibeli seorang khalifah. Dia mengatakan, fa'ainallah ya khalifah. Ya Tuhan, kalau begitu di mana Allah sehingga saya harus bisa mencuri? Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita. Saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang khalifah menangis pada saat itu, merasa haru, merasa bangga punya masyarakat yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga hubungan baik antara pembantu dengan majikannya. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, negara aman, korupsi akan minim sekali. Coba kita perhatikan akibat didikan yang bukan mentauhidkan Allah yang paling pertama. Bukan semua para pelajar, santri diajar untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan dengan Rabb-nya yang memberikan bermacam-macam kenikmatan. Coba habis sekolah langsung jadi pekerja korupsi. Korupsinya bukan sedikit, miliaran. Malah tidak ada kesempatan pun, mencari-cari kesempatan. Beda dengan anak tadi yang diajarkan oleh seorang khalifah tauhid. Beda dengan anak tadi. Subhanallah, beda dengan anak tadi. Anak tadi malah tidak mau sedikit pun untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Khalifah Umar menangis, bangga, haru, punya masyarakat yang takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Luqman mendidik para putranya, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah kedolipan yang sangat besar. Pokok pangkal kerusakan umat manusia adalah lantaran menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam Al-Quran contoh Syekh Luqman memerintahkan kepada anak, ya bunayya aqimis sholata, anakin dirikanlah sholat, yaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua, dirikanlah sholat. Jadi kalau orang sudah takut dengan siksa, kalau anak-anak sudah takut dengan dosa, takut kalau tidak melaksanakan perintah, takut kalau melakukan dosa, mereka akan mencari perintah apa yang belum dilaksanakan, perbuatan apa yang menjadikan dosa kepada Allah. Mereka takut kalau menghardik orang tuanya, berani sehingga timbul melakukan dosa. Tidak akan berani lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran hatinya ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ada, ya, dalam hadis diutarakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'is sinin. Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat apabila usianya sudah 10 tahun. 10 tahun. Kalau ketika masuk SD itu belajar praktek-praktek,
bacaan-bacaan. Tapi ketika 10 tahun itu adalah 7 tahun, maaf ya. Murru auladakum bis-shalah wa hum abna'i sab'i sinin. Perintah anak-anakmu untuk melakukan sholat apabila usia 7 tahun. 7 tahun sudah dipelajari sholat. Kalau laki-laki dibawa oleh orang tuanya ke masjid, ditertibkan belajar di masjid supaya membuat saf atau jajaran yang lurus. Diingatkan ketika sholat jangan sampai ribut. Didampingi dengan kita bersama-sama. Jangan sekadar menyuruh, tapi dididik itu kita yang mendidik, memberikan contoh. Beda yang menyuruh. Kita sama-sama. Kalau anak laki-laki dibawa ke masjid, kemudian ketika usia 7 tahun, kemudian dirapihkan oleh kita, diingatkan, nah jangan ribut, jangan mengganggu yang sholat, berdosa. Diingatkan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Nah, baru tindakan agak tegas, wadribuhum, pukul mereka. 'alaiha wa huwa abna'u asrin, apabila sudah usianya 10 tahun. Jadi 10 tahun agak tegas. Wadribuhum, pukul dengan pukulan yang sifatnya mendidik. Jadi ada sanksi di dalam Islam. Ke anak juga ada sanksi. Kemudian wa farriqu bainahum fil madazi. Pisahkan dari tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan sudah diusahakan dipisahkan. Beda kamar. Kalau sudah 10 tahun, karena 10 tahun itu kalau perempuan ya sudah balik. Harus ada pemisah ya, penggel. Walaupun kamarnya besar, tapi ada penggelnya. Hampir balik kalau perempuan 10 tahun. Itu sudah ada tegas. Disuruh pakai zilbab, menutupi aurat, ya, menutupi auratnya dari kaki, pakai kaos kaki karena anak-anak pakai kaos kaki ya. Kaos kaki itu adalah menutup aurat bagian kaki. Nah, itu diingatkan, mendidik ya. Setelah tadi diajar itu Syekh Luqman mengajarkan akidah, tauhid, kemudian suruh sholat. Ya munasala tusail khaddaka linnas. Kemudian bersosial. Wala tusail khaddaka linnas. Janganlah kamu malingkan pipimu dengan manusia. Artinya menggambarkan kesombongan. Sama derajat manusia. Manusia itu sama, semuanya diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah. Jadi tidak ada yang istimewa kecuali orang-orang yang takwa. Yang mulia itu kecuali orang-orang yang takwa, yang akan beruntung, antara berbahagia, masuk surganya Allah. Hanya orang yang takwa, tidak yang banyak hartanya, tidak yang tampan, yang cantik, tapi yang bertakwa. Jadi inilah ketakwaan. Itu adab atau etika sebagai orang tua terhadap anak. Nah, para pemirsa, maka ini adalah walaupun ya dalam mengisi untuk khusus para santri, tapi ini harus ada kesinambungan, sama punya rasa tanggung jawabnya. Bagaimana mendidik anak kalau di rumah kan sering ya, kalau umpamanya kata almarhum Ustadz Siddiq Amin mengatakan kan orang tua banyak yang mempertakuti anaknya. Ketika anaknya nangis kan ditakut-takuti dengan yang lain-lain. Ketika anaknya nangis itu dia mengatakan kalau nangis anaknya sambil menggaruk-garuk ya, ke dinding ke bilik itu, awas, udah curi. Juri ditakut-takuti, sehingga sampai sekarang anak-anak banyak yang takut dengan juri. Atau umpamanya ada burung apa ya, suka Korea gitu ya, diingat, siapa yang mau mati
Takut kita, keluarga kita ada yang mau mati. Ini lewat terus, ini Korea ini terus berkicau terus. Korea ini menandakan kematian. Salah satu di sini akan ada mati. Khawatir keluarga kita ada yang mati. Tuh diberikan pengajaran yang kesyirikan. Berikan pengajaran kesyirikan. Nggak takut dengan Korea. Tahu dari mana burung Korea itu akan memberitahu kepada dengan terus berteriak-teriak atau disada terus memberitakan bahwa ada kematian. Tahu dari mana? Kenapa kita yang berakal tidak tahu? Nah, itulah akibat kita tidak dididik dengan akidah yang benar. Akibat kita orang tua tidak tahu akidah yang benar. Jadi di antara itu dipisahkan dari tempat tidurnya, ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, Ustaz katanya, sulit ya, katanya nggak bisa. Tauhid itu baru mengenal atau bagaimana memperkenalkan tauhid, nggak bisa atau nggak sanggup. Baru segini aja, baru lantaran musibah wabah COVID-19 sudah merasa jengkel. Malah ada orang tua yang selalu marah-marah, murang-maring ya, karena mensikapi anaknya banyak ya, kadang-kadang tidak mampu mengarahkan, tidak bisa. Maka ya pentingnya kita memberangkatkan, diamkan di tempat yang kira-kira layak untuk mendidik kesolehan, yaitu yang didik akidah, ibadah, akhlak, sampai ibrah, contoh-contoh para sahabat, contoh-contoh para nabi, supaya insya Allah meminimalisir, mengurangi kekurangan-kekurangan, mengurangi kejelekan-kejelekan. Jadi kalau kebetulan kita diamanati anak yang banyak, ya udah pesantrenkan. Di rumah mengeluarkan biaya, di pesantren mengeluarkan biaya, sama. Di pesantren insya Allah kita tenang, ada yang membimbing, pokoknya ya di pesantren mana aja yang kira-kira mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah adalah ajaran yang sempurna. Al-Quran wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunnah atau contoh Rasulullah SAW sebagai penjabaran dari Al-Quran. Rasulullah SAW sudah kita paham bahwa Rasulullah manusia sempurna dari segala macamnya. Maka kalau memang kita menyadari tidak mampu atau akan gagal, ya percayakan ke pesantren. Yang kira-kira ya kita lihat pesantren itu mendidik akidah, mendidik ibadah, mendidik akhlak. Insya Allah banyak yang berhasil ya. Jadi pesantren itu jangan dianggap kuno. Ya. Bukan buangan, pesantren itu orang-orang yang berprestasi mestinya, supaya nanti membawa syiar Islam yang sangat hebat, mengembangkan Islam, kan nanti akan mendapatkan amalan yang istimewa sebagai orang tuanya. Itu dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka putus amalnya illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang bermanfaat. Ya, kita membelanjakan harta, memberikan buku, memberikan Quran, atau menitipkan Quran ke pesantren, atau pokoknya menitipkan untuk menjadi donatur pesantren, sehingga dengan donatur bapak-bapak, ibu-ibu, atau sehingga bisa berjalan pesantren dengan sempurna, belajar dengan tenang dan istimewa. Itu bapak-bapak, para pemirsa semuanya akan merasakan nanti kenikmatan pahala dari pengorbanan hartanya itu. Selama apa yang dikorbankan para pemirsa, para pendengar dimanfaatkan
oleh yang lain, mengalir seperti pancuran, terus mengalir seperti membuat sumur. Kitanya meninggal, sumur bisa ditarik airnya kemudian diminum, bisa merasa orang-orang yang haus merasa nikmat mendoakan. Begitu. Anak kemudian diantaranya au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat atau yang dimanfaatkan. Nanti kalau kebetulan anak ibu-ibu atau pokoknya ibu juga mengajarkan, ilmunya itu akan bermanfaat sehingga ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak semuanya bisa merasakan kenikmatan nanti setelah meninggal. Bisa merasakan. Waladin solihin yad'unahu, anak yang solih yang mendoakannya. Anak yang soleh kan sebagaimana tadi terangkat derajatnya lantaran mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Nah itu ya para pemirsa semuanya. Jadi alhamdulillah walaupun kita dengan keadaan musibah dengan wabah COVID-19, tapi alhamdulillah tidak mengurangi kenikmatan beribadah. Masih bisa dengan nikmat iman inilah kita alhamdulillah tentram, masih bisa beribadah, melaksanakan ibadah saum, masih bisa mendengarkan tausiah anak-anak, para santri bisa masih nyambung menampakkan rasa cinta dari asati, terus berusaha bagaimana supaya anak-anak para santri tidak lepas kontrol, jadi dikontrol terus sejauh mana belajarnya. Itu menampakkan rasa cinta dari arah para asatid, sehingga berusaha memikirkan bagaimana caranya walaupun berjauhan tapi tetap hati dekat, walaupun jauh dijaga tapi hati tetap dekat, karena nanti akan sama-sama disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan. Kalau hatinya sama untuk meraih keridhaan Allah, insya Allah akan bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita tidak bosan-bosan untuk para pemirsa, ya para pendengar, mendoakan para putra putri kita. Tidak bosan-bosan untuk mendoakan para putri kita, itu dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu setiap saat ya. Para nabi ini doa, diantaranya doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim banyak doa-doa yang diajarkan Nabi Ibrahim untuk para putra, seperti Rabbi habli minas solihin, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Setiap saat jangan bosan-bosan juga, jangan bosan-bosan untuk terus mendoakan para pengajar, para asatidz, para guru ya, supaya tetap sehat, supaya tetap ikhlas, supaya tetap istiqomah dalam membimbing para putri, para putra semuanya. Mungkin itu yang sekilas bisa kami sampaikan yang terkait dengan adab terhadap orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita membimbing terus para putri, para putra kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.